Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa malam kita. Mari jemaat saya undang untuk bersaat teduh sejenak. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut perenungan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang pertama. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Sebenarnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih dan berkat-berkat anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk berdoa, untuk memuji Tuhan dan untuk merenungkan seperti firman Tuhan. Bapak, bila Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertai kami, memberikan kami konsentrasi hikmat di dalam mengerti akan firman Tuhan, dan bila melalui firman Tuhan pada malam hari ini suara Tuhan kami dengar dan kami sendiri berbicara kepada kami. Terpujilah nama Bapa, kami berdoa dan ucap syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami hidup. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang najar. Najar itu bisa kita artikan seperti janji atau sumpah, ya, tapi beda dengan janji dan sumpah. Najar ini lebih mendekati kepada hubungannya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, najar itu adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan
berjanji kepada Tuhan, kemudian jika itu dikabulkan ataupun digenapi oleh Tuhan, maka dia akan melakukan akan janji yang diutarakan itu di hadapan Tuhan. Jadi itu janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang dia harapkan terpenuhi atau terkabulkan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari Imamat 27 ayat 1 sampai 3. Imamat 27 ayat 1 sampai 3, saya akan baca untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pada umumnya nazar atau janji yang dilakukan pada perjanjian lama adalah antara hubungan manusia dengan Tuhan. Walaupun bentuk pelaksanaan nazar itu bermacam-macam, akan tetapi aturan membuat nazar itu berlaku untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita membaca dari Imamat 27 tadi seluruh pasal, kita di situ bisa melihat beberapa jenis nazar, ya, baik itu terhadap orang-orang, baik itu terhadap binatang, baik itu terhadap ladang ataupun tanah, dan bermacam-macam mereka melakukan ataupun membuat nazar tersebut di hadapan Tuhan. Tetapi intinya nazar itu disampaikan untuk mohon Tuhan bisa menggenapi permohonan-permohonan yang mereka minta kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perikop ini menjelaskan nazar yang dilakukan adalah yang berhubungan dengan manusia. Bahkan mungkin nazar yang dibuat menyangkut dirinya sendiri, atau bahkan lebih banyak menyangkut kebaikan sesama, baik antara orang tua, antara anak maupun orang lain. Nah, artinya di sini bahwa kita berjanji atau membuat nazar tersebut kepada Tuhan untuk kebaikan ataupun menyukseskan satu hal yang mungkin selama ini ditunggu-tunggu tidak berhasil. Jadi mereka berajar, mereka berdoa, mereka memohon kepada Tuhan. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat, kita sering berajar, berdoa kepada Tuhan demikian. Tuhan, jika Engkau memberikan pekerjaan kepada paman saya, maka saya akan lebih rajin melayanimu dimanapun saya berada. Benar? Pernah kita lakukan nazar ataupun janji seperti ini? Ya, kita sering memohon kepada seseorang ataupun kepada orang tua kita ataupun bahkan kepada diri kita sendiri. Ya, contoh seperti Tuhan, kalau saya bisa masuk ke suatu perguruan tinggi, saya berjanji Tuhan, saya akan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kita sering membuat permohonan ataupun janji seperti ini di hadapan Tuhan. Nah, pada malam hari ini secara khusus kita lihat bagaimana dulunya bangsa Israel melakukan nazar. Nah, bangsa Israel di dalam keadaan yang mereka alami, mereka sering bernazar demikian. Ya Allah, jika Engkau memberkati dan menolong kami menang dari musuh kami, maka kami akan dengan setia mendukung pelayanan para imam, bahkan memberi persembahan melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Dan inilah yang sering dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi mereka bernazar dan mereka berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan yang mungkin selama ini mereka mengharapkan tetapi tidak kunjung tiba. Jadi mereka bernazar dengan satu keyakinan bahwa apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka janjikan, mereka akan membuat satu hal itu di hadapan Tuhan melalui diri mereka ataupun melalui orang lain ataupun dengan sanak famili mereka yang mereka ikut sertakan. Nah, Bapak Ibu yang
terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita lihat di Imamat 27 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan dia berfirman kepada Musa, ya, berbicara bagaimana orang-orang Israel harus berajar, ya, harus melakukan ajar ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini Tuhan memberikan satu aturan, ya, untuk membuat sebuah ajar. Ya, seperti yang barusan kita baca tadi, di sini dikatakan, ya, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak ditimbang 2 shikal kudus. Artinya ini pada saat kita melakukan ajar atau membuat ajar, memohon sesuatu kepada Tuhan, sebenarnya punya satu nilai ataupun suatu harga yang harus dibayar. Jadi artinya di sini bahwa oleh karena bangsa Israel suka menentang Allah atau suka menanyakan kuasa Allah, maka akhirnya Allah menentukan aturan dalam membuat ajar. Ya. Nah, intinya adalah bahwa pada saat kita melakukan ajar itu tidak main-main dan tidak boleh sembarangan. Najar itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Pada saat kita melakukan ajar, kita berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan melakukan ini, saya akan demikian. Kalau Tuhan menyukseskan ataupun menggenapi sesuatu hal, saya akan melakukan suatu hal. Nah, itu tidak boleh main-main. Tetapi kenyataannya mungkin pada saat itu bangsa Israel mempermainkan akan kuasa Tuhan, ya. Memohon, tetapi di dalam tindakan mereka sendiri, di dalam perilaku mereka sendiri, mereka tidak mencerminkan bahwa mereka sebenarnya adalah umat-umat pilihan Tuhan. Jadi untuk itu maka ditetapkanlah aturan, ya, seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, Tuhan membuat aturan-aturan ini tidak bisa diubah dan tidak bisa digantikan oleh orang yang membuat ajar. Jadi ini suatu peraturan yang sudah ditentukan pasti. Nah, sebenarnya dalam hal membuat ajar, ya, itu dilakukan sedemikian rupa supaya umat Tuhan itu patuh akan apa yang mereka sudah janjikan. Jadi tidak boleh dipermainkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, najar dibuat agar ditepati. Jika tidak dilaksanakan, berarti kita mempermainkan Tuhan. Ya, kita semua bisa melakukan ajar. Ya, sebenarnya kita juga sering di dalam kehidupan kita banyak berajar kepada Tuhan, tapi seringkali kita tidak tepati. Kita suka-suka atau sembarangan atau bahkan mempermainkan soal mengajar. Jadi pada malam hari ini kita lebih diartikan ataupun lebih dijelaskan bahwa pada saat kita bernajar, janganlah main-main. Najar bukan tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi najar dibuat karena kita percaya akan kuasa Tuhan. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, pada saat kita berjanji di hadapan Tuhan untuk melakukan sesuatu hal, jika Tuhan menggenapi apa yang kita mohonkan, sebenarnya itu secara tidak langsung kita memaksakan, ya, kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak Tuhan, kita memaksakan kehendak kita sendiri. Sebenarnya tidak baik, ya, tidak boleh. Tapi oleh karena akan kasih dan penyertaan Tuhan, dan Tuhan izinkan nazar ini bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi dengan satu catatan, bahwa pada saat kita bernazar di hadapan Tuhan, kita harus ingat bahwa kita mengakui akan kuasa Tuhan. Kita akan mengakui kuasa Tuhan, dan satu lagi bahwa pada saat kita bernazar, kita juga harus menyerahkan bahwa apa yang akan terjadi itu adalah kehendak Tuhan dan juga atas seizin Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ada satu kisah yang menggambarkan bahwa ada seorang tokoh yang bernama
bernama Yefta. Ya, dia belajar, tapi dia bisa dikatakan dia hampir tidak menepatinya. Ya, dia belajar, tetapi akhirnya dia kecewa dengan ajar yang dia lakukan. Nah, mari kita lihat di Hakim-Hakim pasal 11, ya, ayat 30 sampai 35. Ya, tapi saya tidak ambil semua ayat. Di ayat 30 di sana dikatakan, lalu berajarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Itu najar Yefta kepada Tuhan, janji Yefta kepada Tuhan. Jika Tuhan memberikan dia kemenangan pada saat mereka menyerang ataupun berperang melawan Bani Amon, mereka menang, maka janji Yefta kepada Tuhan bahwa siapa yang keluar terlebih dahulu dari rumah dia, itulah dia akan persembahkan kepada Tuhan menjadi korban bakaran. Artinya itulah kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan menggenapi apa yang Yefta inginkan. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat di ayat 34. Di sana mengatakan demikian. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ayat 35. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur dulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku berajar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yefta. Seakan-akan ajar yang dilakukan ataupun janji yang dilakukan itu kepada Tuhan kecewa, ya, membuat diri dia kecewa. Nah, dari kisah ini bisa diambil satu tema bahwa ini sebuah najar yang bertepuk sebelah tangan, ataupun sebuah najar yang lari daripada arti najar sebenarnya. Dan kenapa? Karena apa yang dilakukan Yefta pada saat itu, ya, najar kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya dia menyesal akan apa yang dia ucapkan kepada Tuhan. Ya. Aduh, kok anak perempuanku yang keluar, dan dia tidak mengharapkan anak perempuannya yang keluar, maksudnya dari bawah demikian. Tapi ternyata setelah itu yang terjadi, anak perempuanlah yang keluar dengan rebana dan tari-tarian. Nah, Yefta menyesal, dan tapi dia katakan tidak dapat aku mundur, harus tetap dia lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bila malam hari ini tentang ajaran pada saat kita mau berjanji kepada Tuhan, ya, jangan mempermainkan Tuhan, ataupun jangan main-main. Ya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai 5 mengatakan kepada kita, kalau engkau berajar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah ajar, lebih baik engkau tidak berajar daripada berajar tetapi tidak menepatinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, orang berbuat ajar karena dia sudah buntu, ya, dia sudah tidak tahu harus bagaimana. Orang berajar dengan satu tujuan, dia mau menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dia mohon kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Ya, tapi seringkali orang berajar, orang berbuat janji pada Tuhan tidak ditepati. Tuhan sudah kabulkan, Tuhan sudah genapi, tetapi dia malah melarikan diri ataupun mencari banyak alasan untuk tidak melakukan apa yang sudah diucapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, biarlah pada malam hari ini melalui
firman yang singkat ini kita lebih mengerti bagaimana pada saat kita bernajak ataupun berdoa ataupun mohon sesuatu kepada Tuhan dengan menyangkutkan kepada diri kita sendiri ataupun orang lain, ya, marilah kita menepatinya apa yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas pimpinanmu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan ini Bapa, kami bisa belajar firman Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami dijelaskan akan pengertian ajaran suatu janji, suatu ucapan kepada Tuhan, suatu ikatan janji. Jika Tuhan melakukan suatu hal bagi kami juga akan menepati janji yang sudah kami buat di hadapan Tuhan. Biarlah kami melakukannya ini dengan tidak main-main. Biarlah kami melakukannya, kami mau taat dan setia akan janji yang sudah Tuhan juga nyatakan di dalam kehidupan kami, akan apa setiap peristiwa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah umat-Mu di tempat ini mengerti pada saat kami berdoa, pada saat kami memohon sesuatu, bahkan kami pada saat kami berjanji di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk menepatinya dan ajar kami untuk segera melakukannya dengan tidak menunda-nunda. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan pribadi kami masing-masing ke dalam pimpinan-Mu. Kami juga menyerahkan untuk doa-doa kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang mendengarkannya dan Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian yang kedua.
Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa bagi gereja kita. Kita doakan agar ibadah online minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Kita juga doakan para petugas pelayanan ibadah minggu ini supaya mereka diberikan tubuh yang sehat, juga hati yang siap untuk melayani Tuhan. Kita juga doakan untuk pengkhotbah kita minggu ini ada Boksu Mas Rio. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk 3 hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih jika hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami rindu berdoa untuk gereja kami di dalam sepanjang kegiatan selama 1 minggu ini. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap ibadah online yang diadakan, mulai dari sekolah minggu, PRMI, P3MI, bahkan hingga KU dan persekutuan doa malam. Biarlah semua ibadah online yang kami adakan itu boleh memuliakan nama Tuhan, bahkan Tuhan disenangkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga rindu berdoa ya Bapa, melalui ibadah online ini, jemaat boleh terus-menerus terberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk setiap petugas yang melayani di dalam ibadah online ini, mulai dari pemusik, liturgis, penerjemah, singer. Kiranya Tuhan yang memberikan selalu daya tahan tubuh yang kuat. Kami juga rindu ya Bapak bahwa mereka boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan ketika melayani. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk pengkhotbah minggu ini, Boksu Mas Rio, di dalam persiapannya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa bagi sekolah metode 11. Kita doakan agar situasi belajar dan mengajar online dapat tetap berjalan lancar. Doakan juga agar setiap orang tua siswa dan guru dapat bekerja sama dengan baik dalam sistem pembelajaran online. Yang ketiga juga mari kita sama-sama mendoakan untuk kegiatan ujian kenaikan kelas yang akan diselenggarakan secara online. Biarlah ujian ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan jika hari ini kami juga boleh berdoa bagi sekolah kami metode 11. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam setiap proses pembelajaran online yang sedang berlangsung boleh berjalan dengan baik. Biarlah setiap guru-guru dapat mengerjakan tugas mengajarnya dengan bertanggung jawab dan setiap siswa dapat menunaikan tugas belajarnya dengan
Kami juga berdoa ya Bapak untuk para orang tua yang sedang membimbing anak-anaknya di rumah. Tuhan yang menolong supaya di dalam proses belajar mengajar ini orang tua boleh memberikan kebijaksanaan dan sukacita bahkan kesabaran yang datangnya daripada Tuhan. Berdoa juga ya Bapak untuk proses ujian kenaikan kelas yang akan dilangsungkan secara online. Tuhan yang memimpin ujian ini dari awal hingga berakhir, biarlah nilai yang terbaik boleh didapatkan anak-anakmu, tentunya dengan hasil usaha yang sungguh-sungguh di dalam belajar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, mari kita doakan agar Presiden kita dan seluruh pemerintahan Indonesia dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam menyikapi wabah COVID-19 ini. Kita juga berdoa agar tim medis yang berada di garis depan, Tuhan memberikan daya tahan tubuh yang baik agar tidak tertular virus COVID-19. Kita juga doakan supaya situasi perekonomian Indonesia, agar setiap warga siap menghadapi gejolak perekonomian yang sedang terjadi. Mari juga kita berdoa untuk setiap orang yang saat ini kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat wabah ini. Kiranya Tuhan mencukupkan selalu kebutuhan mereka dan dapat memakai kita menjadi saluran berkat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami juga rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam pergumulan yang sedang dihadapi hari ini. Tuhan, Kau melihat kesulitan Presiden dan bahkan pemerintahan kami di dalam menangani situasi ini. Tuhan, kami berharap kiranya Presiden kami dan segenap pemerintahan Indonesia dapat mengambil satu kebijaksanaan yang baik di dalam menyelesaikan fenomena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong untuk Presiden dan pemerintahan kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, bahkan Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Biarlah di dalam menangani virus COVID-19 ini mereka juga boleh terhindar dari terpapar virus ini ya Bapak. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk setiap kebijaksanaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kami. Kami rindu bahwa kami rakyat Indonesia boleh mendukung kebijaksanaan pemerintah kami. Kami juga boleh melaksanakan setiap kebijaksanaan yang telah keluar dengan baik. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk tim medis. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan kepada mereka daya tahan tubuh yang kuat, memberikan kepada mereka selalu kesehatan yang datang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan berikan selalu sukacita. Kami tahu ya Bapak bahwa tidak mudah berada di garis depan dalam menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur mereka boleh ada di dalam bangsa ini menolong setiap orang yang sedang membutuhkan. Kiranya tangan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Bahkan Tuhan jauhkan mereka dari bahaya tertular virus corona ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga rindu berdoa untuk situasi perekonomian bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu bahwa semakin hari kondisi perekonomian bangsa kami tidak semakin membaik. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada bagi bangsa ini. Engkau yang memelihara bangsa ini dari awal hingga berakhir ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Bapak, di dalam segala pergumulan yang dihadapi setiap rakyat Indonesia, Engkau melihat, Engkau mengenal setiap pribadi ya Bapak. Kiranya Engkau menolong mereka, menguatkan, bahkan memberikan kepada mereka berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Untuk mereka yang saat ini kehilangan mata pencaharian mereka, mereka yang hari ini tidak bekerja karena wabah COVID-19 ini, Tuhan yang menolong, memberikan kepada mereka selalu kekuatan, penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan memelihara mereka dengan memberikan berkat-berkat yang cukup bagi kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan yang menolong dan juga Tuhan yang memakai setiap kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami sebangsa setanah air. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi jemaat diabetes. Kita doakan untuk jemaat lansia, Ailai Kim, Ailai Swan, Ai Huang Cinggi, Aceh Bungkiat dan istri, beserta kita semua agar selalu diberikan kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat. Kita juga berdoa bagi setiap jemaat yang masih harus tetap bekerja, agar Tuhan berikan selalu daya tahan tubuh yang baik dan sukacita di dalam menjalani pekerjaannya. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang hari ini sedang dirumahkan dari pekerjaannya, kiranya Tuhan mencukupkan selalu kebutuhan mereka. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga rindu berdoa untuk setiap jemaat kami yang hari ini sudah memasuki usia tua. Kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan mereka. Kami teringat Ailai Kim, Ailai Swan, Ai Huang Cinggi, Aceh Bungkiat beserta dengan istrinya.
Tuhan yang menolong, memberikan selalu kepada mereka kekuatan, bahkan kesehatan, bahkan berikan juga sukacita kepada mereka, sehingga di masa-masa tuanya mereka boleh terus menyaksikan penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Tuhan terus kuatkan iman mereka, Tuhan terus kuatkan mereka secara fisik, sehingga mereka boleh menghadapi pandemi ini juga dengan berserah penuh kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang terus menjaga mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau mengenal mereka satu persatu. Engkau tahu pergumulan hidup yang sedang terjadi ketika wabah pandemi ini melanda Indonesia. Mereka banyak yang sedang dirumahkan, mereka banyak yang sedang kebingungan dengan mata pencaharian mereka untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau menghiburkan mereka, bahkan Engkau memberikan selalu kepada mereka iman yang terus bertumbuh di tengah situasi yang berat ini ya Bapa. Bagi mereka yang hingga saat ini terus bekerja, Tuhan yang menolong, memberikan sukacita di dalam menjalani profesi mereka. Tuhan berikan juga daya tahan tubuh yang kuat sehingga mereka boleh terus bekerja dengan kondisi tubuh yang baik, dan jauhkanlah mereka dari virus corona ya Bapak. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang hingga hari ini harus berada di rumah karena pekerjaannya sedang diberhentikan untuk sementara waktu. Tuhan yang menolong, mencukupkan kebutuhan mereka. Kiranya di tengah situasi ini Tuhan juga boleh terus berikan sukacita dan kekuatan, bahkan penghiburan yang daripada Tuhan selalu ada bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdoa juga untuk setiap jemaat kita yang hari ini ada dalam kondisi sakit atau masih terus melakukan pengobatan. Kita doakan Bapak Petrus untuk setiap proses cuci darah yang harus beliau jalani. Kita doakan juga untuk Bapak Yao Choi dan beserta keluarga yang menjaga. Kita juga berdoa untuk Mama Calvin, di mana proses operasi kankernya akan dijalani beberapa minggu ke depan. Berdoa juga untuk Mama Ciliting, untuk kesehatannya dan iman percayanya. Kita doakan juga Bu Suwira untuk masa pemulihan pasca operasinya. Kita juga doakan untuk Papa Ko Willis, di mana beliau menderita Parkinson, dan kiranya beliau juga dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga teringat untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini masih terus mengalami proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk mereka yang hingga hari ini masih terus menjalani pengobatan. Tuhan kiranya berikan kekuatan. Berdoa untuk Bapak Petrus yang hingga hari ini beliau masih harus terus mencuci darah. Kiranya Tuhan yang menolong supaya di dalam proses ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita bagi beliau. Kiranya Tuhan juga terus memakai beliau sebagai saluran berkat Tuhan dimanapun beliau berada. Kiranya melalui setiap kesaksian yang dibagikan, banyak orang boleh mengenal Yesus melalui beliau. Berdoa juga untuk Bapak Yao Choi ya Bapak, kami tahu bahwa tidak sebentar waktu beliau mengalami stroke. Engkau juga mengerti ya Bapak hatinya, Engkau mengenal beliau dengan sangat amat baik, lebih daripada kami. Engkau tahu apa yang menjadi keluh kesahnya, Engkau tahu keputusasaannya ya Bapak. Kiranya Engkau melawat, memberikan iman, kepercayaan kepada beliau, sehingga di dalam kondisi ini beliau boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Berdoa juga untuk keluarga, untuk Mama dan juga Cieni yang menjaga terus-menerus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan juga selalu penghiburan bagi keluarga ini, sehingga mereka boleh menjaga Bapak Yao Choi dengan hati yang penuh sukacita. Bahkan kami juga rindu ya Bapak, melalui situasi hidup ini, keluarga ini boleh menjadi keluarga yang mengenal Tuhan, semakin berserah kepada Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk Mama dari Calvin yang dalam minggu-minggu ke depan akan menjalani operasi kanker. Kiranya Tuhan yang menolong supaya proses operasi boleh berjalan lancar dan beliau boleh mendapatkan kesembuhan yang adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan, segala hal yang dibutuhkan, segala hal yang diperlukan, kiranya Tuhan yang mencukupkan, termasuk dana yang dibutuhkan. Tuhan yang menolong supaya dana ini boleh ada tepat pada waktunya. Tuhan yang menolong keluarga ini biarlah di dalam kondisi ini Mama Calvin pun boleh semakin mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, semakin mengenal dan semakin berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menguatkan selalu, Tuhan yang menumbuhkan selalu iman
Bapa Mama Ciliting boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Tuhan berikan selalu juga pada Ciliting sukacita dan hati yang sabar di dalam berbakti kepada orang tuanya. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk Bu Suwira, di mana beliau juga sedang menjalani proses pemulihan pasca operasi. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam proses pemulihan ini, supaya proses ini boleh berjalan dengan cepat dan lancar. Biarlah melalui obat-obatan yang dimakan, diminum, boleh menolong proses pemulihannya berjalan dengan cepat. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk Papa dari Ko Willis, di mana beliau mengalami Parkinson. Tuhan, di masa tuanya ini, Tuhan lawatlah dia, sehingga dia boleh mengenali Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat, bahkan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, Kau yang melawat Papa Ko Willis beserta dengan istrinya, biarlah mereka boleh Kau berikan iman kepada-Mu ya Tuhan. Berikan selalu sukacita dan damai sejahtera di dalam masa tua mereka, supaya mereka boleh menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini ada dalam kondisi sakit, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang mengeluh karena kesakitan, mereka yang sedang menangis karena sakit penyakit. Tuhan, Kau yang menolong setiap mereka, Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan, bahkan mereka yang hari ini tidak memiliki uang, kiranya Tuhan yang menolong mencukupkan segala kebutuhan mereka. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, hidup kami tidak bergantung pada uang, tetapi kami bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan akan ada bagi kami di dalam segala kondisi hidup kami. Tuhan yang terus menguatkan kami, Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup persekutuan doa malam kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。